Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, apa kabar? Semoga kalian sehat. Perkenalkan, nama saya Ayu, NIM 4411418036 dari Rombel Biologi 1 Angkatan 2018, Fakultas Matematika dan Ilmu Pengetahuan Alam Universitas Negeri Semarang. Video ini saya buat untuk memenuhi ujian akhir dari praktikum kinetika. Pada kesempatan kali ini, saya akan membahas sedikit mengenai pewarisan sifat yang ditentukan oleh alat ganda. Pada praktikum ini memiliki 3 tujuan. Yang pertama, mengenal beberapa sifat kinetik pada manusia yang ditentukan oleh seri alat ganda. Yang kedua, mengetahui distribusi golongan darah sistem ABO pada populasi kelas biologi. Dan yang terakhir, mengetahui frekuensi sifat rambut pada segmen digitalis kedua tangan manusia pada populasi. Karena kita tahu alel ganda adalah suatu kondisi di mana sebuah gen memiliki lebih dari satu alel. Peristiwa ini dinamakan multiple alelisme. Beberapa sifat yang ditentukan oleh alel ganda ini antara lain ada 4. Yang pertama yaitu sifat golongan darah sistem ABO. Yang kedua ada sifat tumbuhnya rambut pada segmen digitalis kedua pada jari tangan manusia. Yang ketiga warna bulu kelinci. Yang terakhir warna mata pada alat Drosophila melanogaster. Karena aku, kamu, dan kita adalah manusia, maka dari itu, pada kesempatan kali ini, kita hanya akan menguji 2 sifat saja. Yang pertama, itu adalah sifat golongan darah sistem ABO, dan yang kedua adalah tumbuhnya rambut pada segmen digitalis kedua pada jari tangan manusia. Berikut adalah pemaparannya. Happy watching! Yang pertama ada penentuan golongan darah. Penentuan golongan darah ini sebenarnya menggunakan beberapa alat dan bahan, namun karena keterbatasan alat dan bahan serta kondisi yang mengharuskan saya stay at home, jadi saya akan menggunakan ini. Hasil tes golongan darah saya 5 tahun yang lalu. Sepertinya masih sama ya golongan darah saya, karena saya belum pernah transfusi. Nah, ini masih sedikit terlihat bekas-bekas dari tes golongan darah saya. Mungkin akan saya jelaskan sedikit bagaimana proses pengambilan atau tes uji golongan darah. Yang pertama yaitu menyiapkan alat dan bahannya yang jelas. Yang pertama ada kertas uji golongan darah seperti ini. Nah, yang kedua ada zat anti A atau reagen anti A atau anti sera A. Kemudian ada zat anti B dan lidi, tusuk gigi juga bisa digunakan. Intinya alat untuk mengaduk. Nah, dan yang penting adalah sampel darah. Langkah yang pertama yaitu mengambil darah yang akan dicek dari individu yang akan dicek golongan darahnya. Waktu itu sih saya diambil darahnya dari ujung jari tangan kiri saya. Saya lupa jari mana yang dipakai, tapi saya ingat itu tangan kiri. Nah, pertama nih dicucus ujung jarinya, kemudian setelah keluar darahnya itu diteteskan ke kolom anti A dan kolom anti B. Ditetes seperti itu, jangan digeser. Nah, ditetes seperti itu, kemudian satu persatu kita tetesi zat antinya. Nah, untuk mempermudah kita menentukan golongan darah, ini saya sudah membuat tabel bantu. Nanti kita akan pakai saat pengujian ya. Yang pertama itu ada darah yang di kolom anti A ini. Kolom anti A ini itu darah yang sudah ditetesi dengan zat anti A, kemudian diaduk hingga homogen, kemudian diamati apakah terjadi penggumpalan atau tidak, terjadi aglutinasi atau tidak. Nah, ternyata darah saya itu jika direaksikan dengan zat anti A itu tidak mengalami aglutinasi. Apa sih artinya? Bisa kita lihat di sini. Dari tabel ini memperlihatkan hubungan antara golongan darah dengan zat anti A dan zat anti B. Nah, disimbolkan plus untuk menggumpal dan minus untuk tidak menggumpal. Darah saya jika direaksikan dengan zat anti A ini tidak menggumpal. Artinya bisa dilihat di sini golongan darah yang direaksikan dengan zat anti A dan tidak menggumpal ada di darah B dan darah O. Nah, masih ada 2 kemungkinan. Lalu kita lanjut ke yang zat anti B. Darah saya ditetesi zat anti B, kemudian diaduk menggunakan lidi atau tusuk gigi hingga homogen lalu diamati. Ternyata tidak mengalami penggumpalan juga. Itu artinya kita lihat anti B direaksikan dengan golongan darah B ternyata menggumpal, dan hasil saya itu tidak menggumpal. Nah, ternyata darah saya bisa disimpulkan adalah golongan darah O. Bagaimana sih kenapa terjadi penggumpalan dan tidak penggumpalan? Nah, itu bisa dijelaskan seperti ini. Tabel ini menunjukkan hubungan antara golongan darah dengan aglutinin dan aglutinogen.
agglutinogen atau antigen itu terletak pada sel eritrosit, sedangkan agglutinin atau antibodi itu terletak pada plasma darah. Hubungannya apa sih dengan uji golongan darah yang tadi kita lakukan? Nah, serum yang digunakan untuk menguji darah tadi itu yang kita sebut dengan zat anti A dan zat anti B itu mengandung protein globulin, yang mana protein globulin itu ternyata salah satu komponen dari antibodi. Nah, bisa dikatakan zat anti A ataupun zat anti B ini bisa diibaratkan sebagai antibodi atau agglutinin. Nah, prinsip dari uji golongan darah ini itu antigen yang direaksikan dengan antibodi, antigen yang direaksikan dengan antibodi yang sama, maka akan terbentuk agglutinasi atau penggumpalan. Kita ibaratkan saja ya, kita contohkan pakai contoh biar gampang. Darah A jika direaksikan dengan anti A atau antibodi A, itu dia akan menggumpal. Kenapa? Karena darah A itu mengandung antigen A atau agglutinogen A, sehingga sesuai dengan prinsip percayaan tadi. Antireagen jika direaksikan dengan antibodi yang sama, maka akan terjadi penggumpalan, atau bisa dijelaskan seperti ini. Golongan darah A itu memiliki antibodi beta atau B. Jika direaksikan dengan zat anti A yang mana berbeda dengan antibodi yang dimiliki golongan darah A, itu akan terjadi penggumpalan karena mereka tidak cocok, tidak sinkron antara beta dengan anti A, tidak cocok, sehingga saat dihomogенkan dia tidak berhasil terjadi agglutinasi atau penggumpalan. Sedangkan pada golongan darah O itu tidak memiliki antigen, sehingga saat direaksikan dengan zat anti A maupun zat anti B itu tidak terjadi penggumpalan. Oleh karena itu dapat disimpulkan golongan darah saya itu golongan darah O karena tidak terjadi penggumpalan saat direaksikan dengan zat anti A maupun zat anti B. Setiap negara, golongan darah yang paling banyak ditemui tidaklah selalu sama, jumlahnya tergantung etnis yang mendominasi. Namun secara umum, golongan darah yang paling banyak ditemui di seluruh dunia adalah O dengan resus positif. Sedangkan golongan darah yang paling jarang ditemui yaitu golongan darah AB dengan resus negatif. Tidak diketahui pasti apa sebabnya, namun masing-masing golongan darah memiliki wilayahnya masing-masing. Misalnya, golongan darah AB yang paling banyak dijumpai pada negara Korea, Cina, dan juga Jepang. Sedangkan golongan darah O lebih banyak dijumpai di Amerika dan benua Eropa. Yang kedua adalah uji tumbuhnya rambut pada segmen digitalis kedua dari jari tangan pada manusia. Nah, untuk uji yang ini itu alat bantuannya gampang karena hanya memerlukan jari-jari tangan praktikan. Nah, uji yang akan dilakukan itu pada segmen digitalis kedua dari jari tangan. Nah, segmen kedua itu yang mana sih? Nah, ini teman-teman. Jika jari sedikit ditekan seperti ini, maka terlihat satu jari tersusun atas 3 ruas. 1, 2, dan 3. Nah, yang digunakan itu hanya segmen kedua ini, ruas kedua ini. Oleh karena itu, yang digunakan untuk diamati hanya jari telunjuk, jari manis, jari tengah, dan juga jari kelingking. Ibu jari tidak digunakan karena dia hanya ada 2 ruas. Oke, langsung aja ya kita amati satu persatu jari saya. Ini ada telunjuk pada segmen keduanya tidak ditemui rambut. Lanjut ke jari tengah, tidak ada rambut juga. Jari manis, sepertinya terlihat sedikit pendek kehidupan. Ini ada rambut ini. Nah, ini ada rambut, tapi sepertinya tidak terlalu jelas lewat kamera, tapi ada teman-teman, percaya deh. Agak nggak jelas ya teman-teman. Nah, inilah di sini. Nah, itu ada ya, satu ya di jari manis, tangan kiri. Kelingking tidak ada teman-teman. Lanjut ke tangan kanan. Tangan kanan jari telunjuknya tidak ada, tengahnya juga tidak ada. Manisnya apakah ada lagi? Wis, ternyata ada teman-teman. Nah, ini nih, coba kita fokuskan. Nah, itu apakah nampak? Nampak ya teman-teman ya. Satu imut pendek kecil halus, itu ciri-cirinya. Satu doang teman. Ada lagi ya di jari manis tangan kanan. Jari kelingking yang terakhir tidak ada sepertinya. Ya, tidak ada. Ya. Nah, hasil pengamatan tangan saya itu diperoleh rambut hanya tumbuh di segmen digitalis kedua jari manis. Nah, kita sambungkan dengan ini. Saya punya pedoman untuk menentukan tumbuhnya rambut pada segmen digitalis kedua dari jari-jari tangan pada manusia ditentukan oleh seri alel ganda berikut. Ada 5 golongan nih teman-teman. Ada H1 sampai H5. Nah, tadi dari hasil pengamatan tangan saya itu diperoleh hanya
ditumbuhi rambut pada jari manis saja. Segmen digitalis kedua pada jari manis saja. Oleh karena itu, saya termasuk dalam golongan H4, yang mana artinya rambut terdapat pada jari manis. Nah, jika bikin hubungannya dibikin seperti ini, seri dominansi dari alel-alel tersebut H4 memiliki arti lebih dominan dari H5, namun tidak lebih dominan dari H1, H2, dan H3. Seperti itulah teman-teman. Pertumbuhan rambut pada segmen digitalis kedua pada jari tangan manusia hanya dipengaruhi oleh faktor genetik atau faktor internal dan tidak dipengaruhi oleh faktor eksternal atau faktor lingkungan, kecuali jika seseorang atau suatu individu mengalami luka yang cukup parah pada jaringan kulitnya sehingga jaringan kulit tersebut mengalami cedera dan tidak dapat lagi menumbuhkan rambutnya, terkhususnya pada kulit bagian tangan, sehingga akan sangat sulit tentunya untuk menentukan pertumbuhan rambut pada segmen digitalis kedua pada jari tangan manusia ketika kulit Anda luka. Dari praktikum ini dapat disimpulkan bahwa beberapa sifat pada manusia yang ditentukan oleh alel ganda yaitu ada dua. Yang pertama, sifat golongan darah sistem ABO, yang mana pada setiap negara itu dominansinya atau golongan darah yang mendominasi itu tidak selalu sama setiap negaranya. Dan yang kedua yaitu sifat pertumbuhan rambut pada segmen digitalis kedua pada jari tangan manusia yang tidak dipengaruhi oleh faktor lingkungan atau faktor eksternal. Saya rasa cukup sekian sedikit pembahasan mengenai pewarisan sifat yang ditentukan oleh alel ganda dari saya. Mohon maaf apabila saya banyak salah dalam menjelaskan karena saya juga baru belajar. Semoga saja video ini dapat memenuhi ujian akhir praktikum genetika. Saya ingin mengucapkan banyak terima kasih kepada asisten laboratorium biologi rombol 1 yaitu Mas Wildan dan Mbak Farah yang sudah sangat baik menemani praktikum daring kami selama 1 semester ini. Terima kasih juga buat teman-teman semua dan jangan lupa selalu semangat karena sebentar lagi karena perjalanan kita masih panjang. Oke, semangat. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.